Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Jakarta Explore, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini channel Jakarta Explore akan berbagi video tentang biografi Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, siapa sih yang belum kenal? Pasti sudah kenal semua kan? Oke, selamat menyaksikan. Dan jangan sampai kamu lewatin ya. Ini dia videonya. Sebelum dilanjut jangan lupa like, comment and subscribe channel Jakarta Explore ya. Terima kasih. Bapak Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, Ph.D. adalah seorang akademisi, aktivis, dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 7 Mei tahun 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya Rashid Baswedan pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia. Dan ibunya Prof. Dr. Hj. Aliyah Rashid Baswedan adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam keluarga, ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, pejuang kemerdekaan Indonesia yang dinobatkan pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pendidikan. Pada usia 5 tahun, Anies didaftarkan orang tuanya di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Yogyakarta. Setelah tamat, ia meneruskan di SD Laboratori 2 Yogyakarta, kemudian SMP Negeri 5 Yogyakarta. Setelah lulus SMP, Anies melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kota Yogyakarta. Saat di SMA dia menjadi wakil ketua OSIS, dan pada usia 16 tahun Anies juga terpilih menjadi ketua OSIS se-Indonesia. Pada saat itu Anies mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS. Di tengah-tengah menempuh pendidikan di SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika, yaitu South Milwaukee Senior High School AFSYR Program Wisconsin, Amerika. Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Di perguruan tinggi, ia sama aktifnya jabatan Ketua Senat UGM. Pada tahun 1992, dia dudukinya. Dia menyandang gelar sarjana ekonomi pada usia 26 tahun. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di lembaga kajian ekonomi di alma maternya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Lagi-lagi Anies mendapatkan beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat. Dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Keluarga. Pak Anies menikah dengan Ibu Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei tahun 1966. Hj. Ferry Farhati Ganis, SC, M.Sec. Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus tahun 1971. Wanita berusia 51 tahun ini dikenal sebagai seorang akademisi dan pernah menjadi pengajar dan trainer. Terkait pendidikan, Ferry sukses meraih gelar sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta pada 1996. Pada 2002, Ferry kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Northern Illinois University NIU, Amerika Serikat, jurusan Applied Family and Child Studies. Pernah menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta sejak 2017 hingga 2022. Pernikahan Pak Anies dan Ibu Ferry dikaruniai 4 orang anak. Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim Baswedan. Karir, redaktur dan pembawa acara, Tanah Merdeka, Program TVRI Yogyakarta,
tahun 1989 sampai tahun 1991. Program Koordinator di Center for Student and Community Development tahun 1993 sampai tahun 1994. Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat Antar Universitas PAU. Studi Ekonomi UGM tahun 1994 sampai tahun 1996. Peneliti pada The Office of Research, Evaluation, and Policy Studies, Northern Illinois University tahun 2000 sampai tahun 2004. Peneliti pada Center for Governmental Studies, Northern Illinois University tahun 2000 sampai tahun 2000. Research Manager di IPC, Inc., Chicago, Illinois, Amerika tahun 2004 sampai tahun 2005. Direktur Riset The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis, Jakarta tahun 2005 sampai tahun 2009. Peneliti utama di The Indonesian Survey Institute LSI, Jakarta tahun 2005 sampai tahun 2007. National Advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah pada Partnership for Governance Reform, Jakarta tahun 2006 sampai tahun 2007. Presenter program Save Our Nation, Metro TV, 2010. Presenter yang Global Leaders Summit, Tanzania, Afrika, 2010. Namanya mulai menasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Dia langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Kariernya berlanjut saat dia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 37 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan dia gelorakan dengan berbagai kegiatan. Dia mewujudkannya Gerakan Indonesia Mengajar. Kegiatannya mengirimkan anak-anak muda terbaik bangsa menjadi pengajar di sekolah dasar di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tidak hanya itu yang dilakukan Anies, dia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisir dan mengajar selama 1 hari di sekolah dasar. Karir politiknya mulai terlihat saat dia terlibat turun tangan membantu pasangan Capres Joko Widodo Yusuf Kala dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut. Pasca Pilpres, dia menjadi bagian tim transisi presiden terpilih. Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud saat dia dipilih Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun, di tengah menjalani tugasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Pada tahun 2017, Anies diminta untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta, bersaing dengan Ahok dan Jarot. Hasilnya kemenangan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2017, Anies bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Di tengah perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI dan maju sebagai konsentan calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto tahun 2018. Kemudian Pak Anies memimpin Jakarta sendiri sebagai gubernur. Kemudian pada tahun 2020 Pak Anies dibantu oleh Pak Arizal Patria untuk memimpin DKI Jakarta. Setelah 5 tahun menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak menjabat lagi. Kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, Kemendagri melantik Heru Budi sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Saat ini, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kian dipasangkan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang.
Anies Baswedan diangkat jadi anggota Dewan Universitas Oxford, Inggris tahun 2023. Tanda kehormatan. Tanda kehormatan dalam negeri, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Abang oleh Badan Musyawarah Betawi, 2017. Pemuka utama budaya Betawi oleh Badan Musyawarah Betawi, 2021. Tokoh Persatuan Pembangunan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2022. Tuan Penata Negara oleh Masyarakat Adat Tulang Bawang Barat, Lampung, 2022. Pengakuan. Amerika Serikat, Gerald Marianoff Award oleh Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois, 2004. 100 Intelektual Publik Dunia oleh Foreign Policy, 2008. Forum Ekonomi Dunia, Young Global Leaders, Februari tahun 2009. Indonesia, The Golden Award oleh Rakyat Merdeka, tanggal 19 Juni tahun 2013. Dompet Duafa Award, tanggal 1 Juli tahun 2013. Anugerah Hari Sastra Indonesia kategori Tokoh Inspiratif, tanggal 3 Juli tahun 2013. Anugerah Integritas Nasional oleh Komunitas Pengusaha, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Agustus tahun 2013. Gubernur Terbaik untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, 2021. Jepang, Nakasone Yasuhiro Award, tanggal 28 Juni tahun 2010. 20 Tokoh Pembawa Perubahan Dunia oleh Foresight, April tahun 2010. Singapura, Lee Kuan Yew Exchange Fellow, tanggal 14 September tahun 2022. Turki, Education Award oleh The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries, 2010. Yordania, 500 Muslim berpengaruh di dunia oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, Juli tahun 2010. Penghargaan. AFS Intercultural Program, Milwaukee High School, Wisconsin, AS 1987. JAL Scholarship 1993. Fulbright Scholarship 1997. ASEAN Student Award Program USAID Usia NAFSA 1998. William P. Cole III Fellowship, Universitas Maryland 1998. Indonesian Cultural Foundation Scholarship 1999. Gerald Marianoff Fellow, Northern Illinois University 2004. William P. Cole III Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship 2005. Kinerja Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Berikut adalah beberapa pencapaian Anies Baswedan selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI. Jakarta International Electric Circuit (JIEC). Anies berhasil menyelenggarakan ajang balap mobil listrik internasional Formula E di DKI Jakarta. Ajang ini berhasil membawa nama baik ibu kota ke seluruh dunia. Jakarta International Stadium (JIS). Stadion ini dirancang sesuai standar FIFA dan merupakan salah satu mega proyek berskala dunia yang dibangun di Jakarta Utara. Revitalisasi Kota Tua Batavia. Anies mengubah zona rendah emisi (Low Emission Zone (LEZ) Kota Tua. Saat ini, Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Sumur resapan. Anies memulai pembangunan sumur resapan untuk memungkinkan air masuk ke dalam tanah. Manfaat utama dari sumur resapan adalah untuk mempertahankan aliran permukaan sehingga dapat mencegah banjir sekaligus mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah, serta mencegah penurunan tanah dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. Pembangunan jalur sepeda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan jalur sepeda mencapai 535,68 km pada 2026 mendatang. Nantinya, jalur sepeda itu mesti terhubung dengan jaringan angkutan umum massal.
Target itu tercantum dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun-tahun 2023 sampai tahun 2026 yang diteken Anies pada tanggal 10 Juni tahun 2022. JPO Pinisi Karet Sudirman. JPO ini menjadi destinasi wisata yang dilengkapi dengan nama-nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Sebuah jembatan penyeberangan orang dan objek wisata yang terletak di tengah Jalan Jenderal Sudirman, DKI Jakarta, Indonesia. Jembatan ini adalah hasil dari revitalisasi JPO Karet Sudirman yang sudah ada sejak 1980-an dan menjadi akses menuju halte bus Transjakarta Karet Sudirman. Selain dirancang untuk pejalan kaki, jembatan ini juga memiliki jalur sepeda sehingga para pesepeda dapat menyeberang Jalan Jenderal Sudirman yang padat dengan mudah dan aman berkat adanya lift yang dirancang untuk menahan beban sepeda. JPO Gelora Bung Karno. JPO Gelora Bung Karno merupakan salah satu jembatan yang telah direvitalisasi Pemprov DKI Jakarta sejak bulan Oktober tahun 2018 dengan menggunakan konsep artistik yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki. Aplikasi Jakarta Kini, JAKI. Aplikasi ini diluncurkan sebagai pusat informasi penanganan COVID-19 di Jakarta. Masyarakat DKI Jakarta bisa mengakses lebih dari 80 layanan pemerintah melalui smartphone. Salah satu hasil karya Anies Baswedan yang diakui secara internasional adalah Super App Jakarta Kini, JAKI. JAKI memberikan fungsi dua arah, seperti masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang telah terintegrasi. Masyarakat juga dapat melaporkan permasalahan terkait pelayanan pemerintah. Pemerintah memiliki dashboard yang memungkinkan untuk memantau seluruh kota. Pemerintah bisa mengendalikan seluruh permasalahan 11 juta warganya. Berikut beberapa fitur yang dapat diakses melalui Super App JAKI. Jak Wifi menyediakan informasi mengenai titik layanan Wi-Fi gratis di Jakarta. Hal ini untuk mendukung masyarakat berjejaring dimanapun dan kapanpun. Jak Pantau menyediakan informasi mengenai titik banjir di Jakarta. Jak Lingko menyediakan informasi mengenai rute perjalanan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Jak Warta, fitur yang terkoneksi dengan seluruh sosial media milik Pemprov Jakarta, menyediakan segala informasi penting kepada masyarakat melalui push notification. Jak Ambulans memudahkan masyarakat memesan layanan ambulans untuk keperluan darurat. Pantau Banjir menyediakan informasi mengenai kondisi setiap rumah pompa, infrastruktur pengendali banjir, dan wilayah-wilayah yang sedang tergenang. Informasi dan keperluan masyarakat, apapun terkait layanan pemerintah Provinsi Jakarta, dari urusan kelahiran sampai urusan kematian bisa didapatkan melalui JAKI. Dengan keunggulan ini, JAKI menorehkan banyak pencapaian, seperti juara pertama dalam kategori public sector di ajang karya terpilih Indonesia Entrepreneur TIK Identik 2020 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Membantu warga melalui masa pandemi COVID-19, di mana 6.041.558 warga menerima notifikasi informasi COVID-19 terbaru dan lebih dari 850.000 warga mendaftar vaksinasi melalui JAKI, data tanggal 21 Desember tahun 2021 Januari tahun 2022. Diunduh sebanyak lebih dari 4 juta pengguna. Mewakili Indonesia memenangkan Gold Medal ASEAN ICT Award AICTA 2022. Terbaik di Asia Tenggara untuk kategori sektor publik mengalahkan Singapura dan Malaysia. Champion Project Top 5 kategori E-Government dalam World Summit on Information Society, WSIS Prizes 2021. Jak Lingko. Anies memperkenalkan tarif integrasi transportasi Jak Lingko untuk meningkatkan mobilitas warga. Pelebaran trotoar. Trotoar di DKI Jakarta mengalami pelebaran dan peningkatan fasilitas. Hal ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD DKI Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022.
di mana selama periode tersebut Jakarta menargetkan pembangunan trotoar sepanjang 2.892 km di dua sisi jalan arteri yang menjadi kewenangan Pemprov DKI sepanjang 1.446 km. Trotoar kelas dunia 265 km, 103 km jalur sepeda, dan fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas. Gratiskan PBB di bawah 2 miliar rupiah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota. Rumah DP 0 rupiah. Program ini ditujukan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Namun pada realisasinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan minimal setara UMP dan maksimal 15 juta rupiah per bulan. Kampung Susun Akuarium. Kampung ini diresmikan pada hari ke-76. Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara meraih penghargaan Innovation Award 2023 dari Asia Pacific Housing Forum dalam kategori Dampal Perumahan Masyarakat Sipil yang diumumkan di Suwon, Korea Selatan, pada Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Raihan ini membuktikan bahwa Kampung Susun Akuarium merupakan inovasi perumahan yang diakui dunia. Flyover Tapal Kuda. Dua flyover tapal kuda dibangun di Lenteng Agung dan Pasar Minggu untuk mengurai kemacetan. Flyover ini dibangun pada salah satu titik kemacetan yang cukup serius di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Lebak Bulus dan Tanjung Barat yang berbatasan dengan rel kereta api. JPO Tapal Kuda dibangun berdampingan dengan flyover tapal kuda. Sebelum adanya JP Tapal Kuda, pejalan kaki seringkali harus menyeberang jalan di tempat yang tidak aman, seperti rel kereta. Dengan pembangunan JPO, keamanan pejalan kaki ditingkatkan, meminimalkan potensi kecelakaan dan memberikan akses yang lebih nyaman. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Simpang 5 Pasar Senen mengalami revitalisasi dengan peningkatan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Pada tanggal 3 Juli tahun 2019, Anies melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama revitalisasi Taman Ismail Marzuki, TIM, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Anies berharap TIM dapat menjadi wadah bagi seluruh penggiat seni dan budaya untuk bisa melahirkan karya-karya besar di kemudian hari. Karya-karya tersebut, kata dia, diharapkan juga dapat mempesona hingga skala global. Instalasi bambu getah-getih. Pemprov DKI Jakarta memamerkan seni patung bambu getah-getih, karya seniman Joko Avianto yang terpasang di Bundaran HI. Karya yang dibanggakan Gubernur Anies Baswedan dipasang pada Agustus tahun 2018 dalam rangka menyambut perhelatan Asian Games di Jakarta. Gabion atau batu bronjong. Selepas seni bambu, Anies kemudian menginstruksikan pemasangan gabion atau batu bronjong pada Agustus tahun 2019. Gabion itu dipasang di bekas instalasi bambu getih-getah di Bundaran HI. Sepatu raksasa di lapangan Banteng. Petugas keamanan memotret instalasi karya seni kreasi pelaku ekonomi kreatif di lapangan Banteng, Jakarta, Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi pemasangan instalasi karya seni kreasi pelaku ekonomi kreatif di sejumlah ruang publik ibu kota sebagai bentuk dukungan dan motivasi agar ekonomi kembali bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19. Halte Bundaran HI. Wajah halte Bundaran HI menjadi salah satu rekam jejak Anies Baswedan yang dibuat untuk memberikan pengalaman unik bagi para warga. Bundaran HI sendiri merupakan pusat dan awal mula dari wajah Indonesia modern yang dibangun mulai zaman Bung Karno. Beraneka aktivitas warga dilakukan di kawasan ini, mulai dari berjalan santai, bersepeda, berkunjung ke pusat perbelanjaan, serta aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies berinisiatif memberikan pengalaman menyenangkan bagi warga kota dengan merenovasi halte Transjakarta di Bundaran HI. Revitalisasi kawasan Monas. Revitalisasi kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta Pusat sudah direncanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2018. Pemprov DKI saat itu mengeklaim bahwa pembangunan Monas belum selesai sejak dulu.
Revitalisasi dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan sesuai desain yang terlampir dalam Kepres Nomor 25 Tahun 1995 dan sedikit dimodifikasi. Skubrik D Kebayoran Lama. Skywalk Kebayoran Lama disebut sebagai jembatan layang terpanjang di Jakarta. Skywalk ini baru saja diresmikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Kebut peresmian Rusunawa. Anies mengebut target pembangunan rumah susun sewa Rusunawa di tahun terakhirnya menjadi gubernur. Ia mengeklaim telah menuntaskan janji kampanyenya untuk menyediakan hunian bagi warga ibu kota. Setidaknya ada 12 Rusunawa yang baru diresmikan tahun ini dan tersebar di sejumlah wilayah ibu kota. Rusunawa itu terdiri dari 33 tower dan 7.421 unit. Jumlah Rusunawa yang rencananya disediakan yakni sebanyak 18.906 unit. Diketahui, jumlah unit yang sudah dibangun pada 2021 sebanyak 2.774 unit. Dengan demikian jumlah unit Rusunawa yang telah terbangun yakni 10.195. Penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Anies memperkenalkan penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2022. Menurut dia, penjenamaan itu memiliki pesan agar orang yang sedang dalam keadaan bugar juga mengunjungi RS. Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam diresmikan Anies Baswedan pada tanggal 12 Oktober tahun 2022, atau beberapa hari sebelum lengser dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kampung Susun dibangun di area seluas 17.354 meter persegi dengan 138 unit di 3 tower yang masing-masing towernya terdiri dari 4 lantai. Saat meresmikan itu, Anies menyinggung soal kehidupan berdampingan antara warga dan JIS. Warga yang dijanjikan menempati hunian adalah mereka yang terdampak proyek pembangunan JIS. Kita berniat untuk membangun dengan memberikan perasaan keadilan. Ketika JIS ini dibangun, di sampingnya ada kampung yang pada waktu itu pun sudah direncanakan bahwa warga yang tinggal di sini harus menjadi bagian dari kemajuan dari JIS ini, kata Anies. Taman Menteng Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan meresmikan Monumen Tritura atau Tugu 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya bangunan itu berada di kawasan Jalan Hari, Rasuna Said, Jakarta Selatan sejak tahun 1992. Menurutnya salah satu fungsi dari Tugu 66 adalah peringatan perjalanan sejarah Indonesia. Tugu 66 menyimpan sejarah generasi muda saat itu memilih bergerak dan melakukan perubahan. Taman Eko Park Tebet. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Tebet Eko Park, yang akan menjadi ikon baru ruang terbuka hijau RTH Ibu Kota, untuk bisa dinikmati oleh masyarakat semua kalangan. Jembatan Ketupat, bukan sekadar penghubung. Jembatan yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memang didesain unik. Anies mengaku ingin memberikan pengalaman berjalan kaki yang mengesankan bagi seluruh warga kota. Jembatan yang tidak hanya menghubungkan tetapi juga dapat membahagiakan warga setempat. Proyek 942. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program penanganan banjir yang disebut 942 Project atau Proyek 942. Proyek itu mulai dikerjakan serentak pada November tahun 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir 2022. Angka 9, 4, dan 2 merujuk pada pembangunan 9 polder, 4 waduk, dan revitalisasi 2 sungai di Jakarta polder yang dibuat di 9 titik berada di Kelapa Gading, Pulau Mas, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga 2, Green Garden, Marunda, Kamal, dan Tipala Adiaksa. Sementara itu, pembangunan waduk berada di 4 lokasi, antara lain Waduk Pondok Ranggon, Waduk Brigif, Waduk Lebak Bulus, dan Waduk Wirajasa atau Pilar Jati. Terakhir, 2 revitalisasi sungai di Kali Besar dan sodetan Kanal Museum Bahari serta pembangunan prasarana sodetan Kali Ciliwung Hilir Pasar Baru. Mendirikan rumah aman. Anies membangun 4 rumah aman untuk melindungi anak dan perempuan dari tindak kekerasan di Jakarta. 2 rumah aman dibangun pada 2018.
dan 2 rumah aman lagi dibangun pada 2019. Rumah Rusun Polri, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan rumah susun Rusun Polri Menteng, Jakarta Pusat diperuntukkan bagi warga eks-asrama polisi Menteng dan anggota aktif kepolisian Polda Metro Jaya. Pembangunan rumah susun ini merupakan hibah Pemprov DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya. Rusun ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Rusun Polri Menteng dibangun dengan dana hibah APBD DKI selama 3 tahun, yakni tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 200 miliar rupiah. Terdapat 2 tower dengan ketinggian 17 lantai dan 400 unit hunian yang terdiri atas 360 hunian dengan luas 36 meter persegi, 20 hunian dengan luas 54 meter persegi, dan 20 hunian dengan luas 72 meter persegi. Umroh Marbot Masjid dan Majelis Taklim, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, biayai keberangkatan 267 marbot untuk umroh. Jumat tanggal 9 November tahun 2018 memberangkatkan 432 orang marbut dan pengurus Majelis Taklim beserta pendamping jemaah untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Ratusan jemaah umrah ini akan diberangkatkan dalam beberapa kloter. Kloter pertama akan diberangkatkan pada tanggal 23 Oktober. Disusul kloter selanjutnya pada tanggal 28 Oktober hingga pemberangkatan kloter akhir pada tanggal 19 November. Para marbut dan pengurus Majelis Taklim ini diberangkatkan umrah lewat dana hibah dari Pemprov DKI kepada Dewan Masjid Indonesia, DMI, DKI Jakarta. Segala persiapan dan rencana perjalanan diatur pihak DMI bersama travel umrah yang ditunjuk. Tunjangan guru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan hibah kepada setiap guru agama dan madrasah di DKI sebesar Rp1.000.000 per bulan. Hibah tersebut diberikan melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemberian hibah tersebut diatur dalam Pergub Nomor 84 Tahun 2018 tentang pemberian tunjangan penambahan penghasilan kepada para guru agama dan guru madrasah berstatus PNS Kemenak. Pemberian hibah tersebut dimulai sejak Januari tahun 2018. JPO Polda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan nuansa bendera Palestina di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Terowongan Kendala, Simpang Semanggi, Bundaran HI dan Monas dibuat untuk menunjukkan dukungan DKI Jakarta. Ini merupakan bentuk dukungan dari warga Jakarta, solidaritas kemanusiaan untuk saudara-saudara kita rakyat Palestina di jalur Gaza, ujar Anies di media sosial Instagram @AniesBaswedan. Waduk Brigif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Waduk Brigif Jagaraksa selain berfungsi mengendalikan banjir juga bisa dipakai warga untuk beraktivitas dengan memanfaatkan lahan yang tersedia maupun perairan yang ada di dalamnya. Bukan sekedar tempat mancing. Kita ingin tempat ini menjadi tempat warga beraktivitas mulai lahan hingga air, kata Anies saat meninjau pembangunan Waduk Brigif di Jagaraksa, Jakarta. Anies mengatakan nantinya waduk yang ditargetkan selesai pada Desember tahun 2022 ini berkonsep ruang terbuka hijau dan biru sebagai upaya mengembalikan ekosistem sungai. Jembatan Multifungsi Tanah Abang. Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Skybridge atau Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang di Jakarta, Senin tanggal 19 November tahun 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan jembatan tersebut akan rampung pada tanggal 23 November tahun 2018. KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU, merupakan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa pemberian bantuan peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma, sarjana, jenjang D3. D4, dan S1, sampai selesai dan tepat waktu. Program KJMU merupakan bukti konkret pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN-PTS bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 10.445 mahasiswa kurang mampu yang berasal dari 103 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 10 perguruan tinggi swasta (PTS) pada tahun anggaran 2021. Anies menyarankan agar para mahasiswa penerima manfaat dapat berprestasi dan memiliki kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian, mereka dapat memperluas jejaring untuk pengalaman profesional berikutnya. Kartu Jakarta Pintar Plus. Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) menjadi program paling diminati masyarakat dalam 2 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam survei tersebut, 70% masyarakat merasakan puas dengan konsep KJP Plus saat ini. MRT, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginisiasi pembangunan fasilitas interkoneksi bawah tanah pertama di jalur MRT sebagai upaya mewujudkan jaringan interkoneksi bawah tanah dan seamless urban mobility di kawasan berorientasi transit. Terowongan pejalan kaki yang menghubungkan antara Gedung Tamrin 9 UOB dan Stasiun Duku Atas BNI ini merupakan bukti nyata bahwa kerja kolaboratif. Dalam hal ini fasilitas transportasi publik dan bangunan komersial di lahan privat akan menghadirkan kemudahan bermobilitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menunjukkan kepada semua, bahkan dunia, bahwa Jakarta yang awalnya dibangun dengan konsep berorientasi kendaraan pribadi, dapat beralih menjadi kota yang lebih nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pembangunan berorientasi transit. Terowongan ini akan menjadi permulaan dari terwujudnya jaringan interkoneksi bawah tanah di rute MRT yang bukan hanya memudahkan pola pergerakan tapi juga mengaktifasi ruang bawah tanah sebagai ruang produktif baru di Jakarta. Meresmikan 100 taman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sebanyak 100 taman maju bersama (TMB) di ibu kota. Selain sebagai upaya menciptakan ruang terbuka hijau, juga untuk tempat interaksi dan kegiatan warga. Anies dalam acara peresmian yang dipusatkan di Taman Delonix, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu, menjelaskan bahwa TMB dibangun juga sebagai ruang interaksi sosial warga. Dia menjelaskan 100 TMB yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebar di wilayah Jakarta Utara 17 Taman Maju Bersama, Jakarta Barat 17 Taman Maju Bersama, Jakarta Selatan 28 Taman Maju Bersama, dan Jakarta Timur 38 Taman Maju Bersama. 4 sekolah berkonsep net zero emission di Jakarta, Go Green. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah yang mengusung net zero emissions atau nol emisi karbon. Keempat sekolah tersebut diantaranya adalah SDN Ragunan 08 Jakarta Selatan, SDN Grogol Selatan 09, SDN Duren Sawit 14, dan SMAN 96 Jakarta, Gapura Chinatown Glodok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Gapura Chinatown di Glodok, Jakarta Barat. Anies juga sempat membagi-bagikan angpau kepada barongsai. Pantauan Detikcom di lokasi. Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Anies terlihat memakai baju batik merah bermotif naga. Dia tampak didampingi oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta serta inisiator pembangunan Gapura serta perwakilan etnis Tionghoa. Anies bersama rombongan mulanya berjalan menyusuri kawasan Chinatown Glodok menuju Gapura. Mereka diiringi oleh arak-arakan serta atraksi barongsai. Tugu sepeda. Warga berjalan di dekat tugu sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tugu sepeda berbentuk roda dengan tinggi 5,7 meter yang dibangun oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut kini resmi ditampilkan ke publik. Halte Integrasi MRT ASEAN. Halte Trans CSW. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan layang atau Skybridge Stasiun MRT ASEAN. Jembatan layang itu akan mengintegrasikan stasiun MRT ASEAN dengan halte Transjakarta CSW. Anies ingin antara Transjakarta dengan MRT bisa terintegrasi. Ditargetkan, 2 moda transportasi itu bisa terhubung pertengahan tahun ini. Bulan Agustus sudah bisa dibuka dan dirasakan warga Jakarta. Ketika sudah integrasi, mindset warga akan mulai berubah.
Karena sadari bahwa kendaraan umum bukan satu moda tapi seluruh moda, ucap Anies dalam sambutannya. Selasa tanggal 22 Januari tahun 2020. Anies Baswedan mengkritik kondisi halte Transjakarta dan stasiun MRT yang tidak terintegrasi. Anies ingin dua moda yang bersinggungan itu terintegrasi. Tantangan berikutnya. Satu tempat monumental. Untuk pelajaran. Jangan lagi kalau membangun sendiri-sendiri. Harus satu kesatuan. Jadi sejarah. Ini jadi satu kesatuan. Ucap Anies. Skybright Lebak Bulus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap jembatan penyeberangan orang Skywalk Lebak Bulus bermanfaat bagi warga, khususnya saat bermobilitas sekaligus membangun kebersamaan saat menggunakan transportasi umum di ibu kota. Ini adalah sebuah contoh bagaimana konektivitas dituntaskan untuk memudahkan bagi warga Jakarta dalam berkegiatan dan mobilitas, kata Anies saat ditemui di MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa. Anies menuturkan jembatan sepanjang 300 meter dan lebar 3,5 meter ini merupakan penghubung antara stasiun MRT Lebak Bulus dengan Point Square. Menurutnya, penataan jembatan ini dirancang untuk menjadi ruang yang mempersatukan perasaan kebersamaan yang bisa dirasakan masyarakat umum. Revitalisasi kawasan Simpang Pasar Senen Atrium. Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi kawasan Senen, Jakarta Pusat, menjadi lebih bagus dan indah. Kini, Senen menjadi salah satu ikon terbaru ibu kota. Sejumlah penataan kawasan Senen melibatkan sejumlah stakeholder seperti Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta, Dinas Taman dan Hutan Kota, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta jajaran pemerintah kota Jakarta Pusat. Kini Senen bukan lagi wilayah yang kumuh dan rawan, tapi ramah bagi masyarakat. Halte Senen telah direvitalisasi menjadi lebih lebar. 2 JPO baru juga sudah dilengkapi lift. Pemprov DKI juga memperbaiki alur kendaraan dengan mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, dan transportasi publik. Selain itu, penataan terintegrasi kawasan Stasiun Senen, jalur hijau dan taman-taman dipercantik, serta lampu penerangan jalan ditambah. Kolong flyover Sleepy, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai mempercantik ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Pada saat persiapan Asian Games 2018, Pemkot DKI menyulap trotoar Jalan Sudirman menjadi lebih luas hingga dapat dinikmati pejalan kaki dengan leluasa. Tak hanya itu, Pemkot DKI juga menjadikan trotoar sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman sebagai ruang ekspresi masyarakat. Selain itu, Anies juga memperbaiki JPO sepanjang Jalan Sudirman dengan desain yang lebih unik, yang nantinya akan dilengkapi CCTV dan lift agar mempermudah disabilitas. Tak henti sampai di situ, kali ini Anies mulai menyulap kolong flyover. Seperti yang ia tuliskan di akun Instagram pribadinya @AniesBaswedan, ia mencuitkan bahwa kolong flyover Sleepy yang tadinya kotor kini menjadi taman skateboard yang menarik. Mirip seperti taman-taman skateboard di AS. Kolong rel Sawah Besar, kolong rel kereta api K. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dulunya dijadikan tempat penimbunan barang bekas. Tumpukan barang-barang bekas banyak ditemukan hampir di sepanjang kolong rel kereta api. Selain itu, banyak warga berjualan makanan dan minuman. Keberadaan gerobak-gerobak sampah yang terparkir di bahu jalan kolong rel K mengakibatkan arus lalu lintas kerap tersendat. Keberadaan bangunan liar menambah kesan kumuh di kawasan itu. Kini, kolong K Sawah Besar telah disulap menjadi ruang publik terpadu ramah anak RPTRA, yang unik. RPTRA tersebut dilengkapi berbagai fasilitas. Permainan anak, tersedia juga sanggar seni tari-tarian. Tiang-tiang penyangga jembatan rel K juga dipercantik dengan seni mural yang indah. Kolong tol Becak Kayu Kampung Melayu Jaktim, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah sejumlah potret kondisi terkini kolong jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, Becakayu, yang telah menjadi lokasi lintasan sepeda pump track. Dibangun atas inisiatif warga Kelurahan Cipinang Melayu, yang juga dalam prosesnya berkolaborasi dengan komunitas sepeda ROAM, Rombongan Anak Mangkok Universitas Indonesia dan Satarlan, Satuan Pemeliharaan Landasan, Bike Park, kata Anies. Di sana juga terdapat 4 area bermain sepeda yaitu tabletop speed and jump,
freestyle, pump track atau butterfly park, dan baby pump track. Kolong Tol Wiyoto Wiono, Kolong Tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara, juga dulunya mirip tempat pembuangan sampah TPS. Walaupun sudah sering dilakukan pembersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI, namun warga masih saja membuang sampah di tempat itu padahal sudah tersedia TPS di Waduk Cincin untuk menampung sampah warga. Sama seperti kolong Jalan Layang Slipi, kini kolong Tol Wiyoto Wiono telah disulap menjadi taman skateboard yang menarik. Di tempat ini juga terdapat Masjid Babah Alun. Di masjid ini terdapat 99 Asmaul Husna dengan perpaduan bahasa Arab dan Tionghoa. Masjid ini tepat berada di kolong tol. Masjid berubin warna putih dengan cat dasar hijau. Sekilas bangunannya menyerupai kelenteng. Sebab masjid ini memang bergaya arsitektur khas Tionghoa, yang dibangun pada tahun 2017 oleh pengusaha asal Tionghoa, Muhammad Yusuf Hamka. Taman Literasi Marga Kristina Tiahahu Blok M. Ada yang baru di Blok M, yakni Taman Literasi Blok M dengan nama Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu. Taman yang baru saja direvitalisasi ini merupakan bagian dari kawasan pembangunan berorientasi transit Blok M dan Sisingamangaraja. Taman Literasi Blok M bernama Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu di Jakarta Selatan ini telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu, 18/9, lalu. Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu ini dibangun untuk mengaktifasi ruang hijau dan publik kota DKI Jakarta. Hal ini juga demi mewujudkan program pemerintah daerah DKI Jakarta yang tertuang dalam Pergub Nomor 55 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota PRK Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Blok M dan Sisingamaraja, di mana taman ini merupakan salah satu lokasi revitalisasi taman. Kalijodo. Saat mendengar kata Kalijodo, mungkin yang terbesit adalah kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi dan tempat bagi para PSK mangkal. Ya, kawasan Kalijodo dulunya memang merupakan lokasi hiburan malam dan prostitusi. Revitalisasi ini menjadikan RTH Kalijodo sebagai tempat wisata menarik bagi keluarga. Di kawasan Kalijodo kini tersedia fasilitas tempat bermain anak, skatepark, bike park, hingga pusat kuliner. Dengan wajah baru Nuya, RPTRA Kalijodo berubah menjadi taman yang menarik. Lokasi RPTRA Kalijodo berada di perbatasan antara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan Kecamatan Angke, Jakarta Barat. Pasar Gembira Gembrong Jakarta Timur. Wajah bahagia warga Kampung Gembira Gembrong setelah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sabtu kemarin 7/10 jadi hari yang menggembirakan untuk warga Gembrong. Pasalnya kemarin merupakan hari peresmian Kampung Gembira Gembrong setelah selesai direvitalisasi pasca musibah kebakaran hebat yang menimpa Pasar Gembrong beberapa bulan lalu. Kampung Gembira Gembrong diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan Anies Baswedan beserta Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Bapak Muhammad Anwar. Revitalisasi Kampung Kuitang Senen pasca kebakaran. Pemprov DKI mulai melakukan revitalisasi Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pasca kebakaran. Akibat kebakaran pertengahan bulan ini ada 27 rumah yang direvitalisasi. Ketika tempat ini mengalami musibah kebakaran, pada saat itu kita menyaksikan keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, tetapi kita semua tahu yang hilang adalah barang yang insya Allah nantinya bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dengan rancangan rumah yang lebih baik, kawasan dengan fasilitas yang lebih lengkap dan bisa menjadi pemukiman yang jauh lebih nyaman dan sehat sebelum terjadinya musibah tersebut, kata Anies melalui keterangan tertulis, Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Perbaiki estetika kota Jakarta dengan mengoptimalkan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Sebelum Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kabel-kabel utilitas, seperti kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan kabel televisi, berserakan di atas permukaan tanah di berbagai sudut kota Jakarta. Hal ini menyebabkan pemandangan kota menjadi semrawut dan mengganggu estetika kota. Selain itu, kabel-kabel utilitas yang berserakan di atas permukaan tanah juga dapat menjadi potensi bahaya, seperti kebakaran dan kecelakaan.
SJUT adalah sarana untuk penempatan jaringan utilitas terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah. SJUT dibangun dengan menggunakan pipa-pipa bawah tanah yang dapat menampung berbagai jenis kabel utilitas. Wujudkan, maju kotanya, bahagia warganya, melalui Indeks Pembangunan Indonesia yang meningkat signifikan. Rekam jejak Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta salah satunya adalah peningkatan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup suatu wilayah. IPM mencakup 3 dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan, diukur dengan angka partisipasi kasar pendidikan dan harapan lama sekolah. Penghasilan, diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Anies merenovasi gedung kesenian wayang orang Barata untuk melestarikan budaya wayang di Jakarta. Renovasi gedung kesenian wayang orang Barata merupakan salah satu rekam jejak Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam menangani gedung kesenian tertua di Jakarta ini. Gedung ini dibangun pada tahun 1927 dan telah menjadi saksi bisu perkembangan seni wayang di Jakarta. Peningkatan ekonomi mandiri untuk seluruh warga Jakarta. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, salah satu rekam jejak Anies Baswedan adalah membentuk Jakpreneur. Program ini berangkat dari pentingnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Jakarta. UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta. Namun, UMKM di Jakarta masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya akses terhadap modal, kurangnya akses terhadap pasar, kurangnya dukungan dari pemerintah. Anies menginstruksikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan program UMKM Jakpreneur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Jakarta. Pembangunan Kepulauan Seribu. Rekam jejak Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta salah satunya adalah memperjuangkan pemerataan akses layanan dasar di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah administrasi DKI Jakarta yang terletak di Laut Jawa. Wilayah ini terdiri dari 112 pulau, di mana 110 diantaranya berpenghuni. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Kepulauan Seribu masih mengalami berbagai masalah, terutama dalam hal akses layanan dasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jarak yang jauh dari pusat kota, keterbatasan anggaran, akses transportasi yang terbatas. Anies menginstruksikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses layanan dasar di Kepulauan Seribu. Upaya-upaya tersebut, antara lain, menyediakan listrik PLTS 24 jam di Pulau Sebira, pulau terluar Jakarta, penambahan armada, penetapan rute baru pulau berpenghuni, revitalisasi pelabuhan Muara Angke dan dermaga lain. Mengolah air laut jadi air baku melalui 10 SWRO, Seawater Reverse Osmosis, subsidi 1 harga untuk air bersih. Tadinya Rep. 32000 PERCUBICMETER jadi Rep. 3500 PERCUBICMETER. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL di Pulau Kelapa II. Pengolahan sampah secara organik melalui biokonversi Magot. Pembangunan Jak Grosir. Implementasi digital nomad untuk menghidupkan pariwisata kreatif di Pulau Bidadari dan beroperasinya 52 titik Jak Wifi. Pop Art Jakarta. Salah satu rekam jejak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia melakukan berbagai upaya untuk memperhatikan para seniman dan meningkatkan daya tarik kota Jakarta. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Pop Art Jakarta. Pop Art merupakan salah satu aliran seni rupa yang populer di dunia. Pop Art menggunakan elemen-elemen budaya populer, seperti gambar-gambar komik, iklan, dan selebritas, sebagai objek karya seni. Akan tetapi, di Jakarta, Pop Art belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini karena Pop Art belum banyak dipromosikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Anies membuat Pop Art di Jakarta sekaligus untuk mendorong bangkitnya kembali sektor ekonomi kreatif terutama pasca COVID-19.
Pada tahun 2020-2021 Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 33 miliar rupiah untuk 62 kegiatan kesenian. Salah satunya melalui event bagi para kreator intelektual properti (IP) yang dikenal sebagai pelaku ekonomi kreatif melalui Pop Art Jakarta di ASHTA Distrik 8. Di sini para kreator komik, game, animasi, film, novel, dan lainnya memperkenalkan karya-karya kreatif mereka kepada masyarakat luas. Pop Art Jakarta adalah hasil kolaborasi antara Disparekraf DKI dengan Asosiasi Intelektual Properti Kreatif Indonesia dan URL. Pemprov DKI Jakarta membiayai seluruh kegiatan untuk mendukung dan mendorong bangkitnya kembali sektor ekonomi kreatif terutama pasca COVID-19. Jak Wi-Fi, rekam jejak Anies Baswedan yang satu ini meninggalkan perubahan signifikan dalam menjadikan Jakarta kota digital. Sebuah upaya untuk meningkatkan konektivitas digital bagi warga serta solusi dari permasalahan kebutuhan internet saat masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, untuk menghadapi tuntutan zaman yang semakin bergeser ke arah digital, Anies Baswedan menciptakan inisiatif revolusioner yang dikenal sebagai Jak Wi-Fi. Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan meluncurkan program Jak Wi-Fi pada 2020 lalu. Jak Wi-Fi merupakan program Wi-Fi gratis yang dapat diakses oleh seluruh warga kota. Bekerja sama dengan berbagai pihak pemerintahan maupun swasta, Anies Baswedan berhasil meluncurkan Jak Wi-Fi pada lebih dari 5.000 titik di Jakarta. Wi-Fi gratis untuk semua. Jak Wi-Fi menghadirkan akses Wi-Fi gratis untuk semua warga Jakarta, membuka peluang baru bagi mereka yang sebelumnya terbatas dalam akses internet. Tersebar di beragam titik, tak hanya tersebar di titik publik seperti fasilitas umum atau ruang publik lainnya, melainkan juga tersebar di beberapa titik pemukiman warga Jakarta, termasuk warga di Kepulauan Seribu. Mendukung perkembangan masyarakat ke arah digital, proyek ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis lokal, mendukung warga menjadi lebih proaktif dalam dunia digital. Pangan bersubsidi. Program Anies Baswedan untuk menghadirkan pangan bersubsidi merupakan jawaban dari permasalahan dinamika ekonomi yang terjadi di DKI Jakarta. Mulai dari permasalahan kesejahteraan ekonomi, hingga tingginya biaya hidup di Jakarta telah menimbulkan tantangan serius bagi sebagian besar penduduk, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Terlebih, kenaikan harga bahan pangan juga menjadi salah satu beban berat bagi warga, sehingga sulit bagi masyarakat kelas menengah ke bawah memenuhi kebutuhan pangan pokok. Melalui program subsidi pangan ini, Pemprov DKI Jakarta dapat meringankan beban hidup masyarakat Jakarta di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar, di mana biaya-biaya hidup mengalami peningkatan. Program tambahan makanan anak sekolah. 100.000 plus pelajar di Jakarta mendapat asupan makanan bergizi setiap pagi. Salah satu program Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah program penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS). Program ini berangkat dari pertimbangan mengenai pencukupan gizi yang merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang perkembangan optimal pada anak. Namun sayangnya, tidak sedikit anak-anak yang masih berada di usia sekolah tidak tercukupi kebutuhan gizinya. Berikut beberapa permasalahan nyata terkait kebutuhan gizi dan nutrisi pada anak. Kondisi ekonomi keluarga tidak mampu memberikan nutrisi yang cukup. Adanya situasi ini membuat beberapa keluarga sulit untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka. Tak jarang, berujung kepada kelaparan. Berangkat sekolah tanpa mengkonsumsi sarapan. Pada 2019 lalu terhitung lebih dari 30% anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Padahal, asupan gizi dan nutrisi yang cukup pada anak sekolah adalah aspek penting yang mempengaruhi performa anak di sekolah dalam belajar. Siswa yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki performa akademis yang kurang baik. Situasi ini merupakan akibat dari kekurangan gizi dan nutrisi. Selain performa akademis yang kurang baik, tingkat konsentrasi anak juga bisa menurun. Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan Anies Baswedan semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah memberikan perlindungan maksimal untuk perempuan dan anak. Data statistik menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta bukanlah masalah sepele. Mulai dari kekerasan fisik hingga mental,
yang tentunya telah meninggalkan luka dalam pada korban yang merupakan kelompok rentan di tengah masyarakat. Anies Baswedan terus berupaya menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di ibu kota. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan. Menyediakan nomor layanan darurat 24 jam. Jakarta siaga 112 nomor layanan darurat ini aktif 24 jam. Dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI dengan kerjasama Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya. Memberikan kemudahan akses pelaporan. Dengan menyiapkan 19 pos pengaduan. Sejumlah 324 pos sapa di beberapa titik halte Transjakarta ataupun stasiun MRT, LRT, di 12 perguruan tinggi Jakarta, serta 6 pos di BUMD. Mendirikan rumah aman bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan. Rumah aman merupakan tempat kediaman sementara yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah aman diperuntukkan khusus korban. Terintegrasinya layanan perlindungan dan penanganan korban kekerasan. Seluruh layanan terintegrasi dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas. Pihak RSUD di Jakarta menyediakan pusat pelayanan terpadu PPT kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejauh ini, PPT memberikan layanan visum secara gratis. Diresmikannya aplikasi Jakarta Aman. Aplikasi ini merupakan sistem yang menuntut ketersambungan, baik antara warga dengan pihak berwenang terkait keamanan. Aplikasi ini juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Laporan yang masuk di Jakarta Aman akan terhubung dengan Command Center Polda Metro Jaya. Menggencarkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anies Baswedan sempat mengajak seluruh wali kota untuk berpartisipasi dalam mengkampanyekan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Bantuan operasional tempat ibadah. Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan beribadah bagi semua agama di Jakarta. Komitmen ini diwujudkannya melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah meluncurkan program bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) dan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah ibadah semua agama di Jakarta. Program bantuan operasional tempat ibadah (BOTI) adalah program untuk memberikan bantuan kepada tempat ibadah dari berbagai agama di Jakarta. Bantuan ini diberikan untuk membantu tempat ibadah dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, seperti biaya listrik, air, dan kebersihan. Berikut capaian dari program BOTI dan kebijakan untuk kesejahteraan rumah ibadah di Jakarta. Bantuan operasional tempat ibadah untuk lebih dari 8.000 tempat ibadah semua agama. Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan BOTI: masjid, 3.300, musola, 2.000. Gereja, 1379, wihara, 19, dan pura, 19. Memberikan insentif sebesar Rp500.000 untuk 38.000 pengurus tempat ibadah semua agama di Jakarta. Pemugaran keseluruhan rumah ibadah yang telah rapuh karena usia seperti Masjid Al-Mansur yang dibangun tahun 1717, Masjid Al-Alam yang dikenal Masjid Sipitung yang dibangun pada abad 16, dan revitalisasi total gereja GPIB Immanuel untuk pertama kalinya sejak dibangun pada 1838. Pembangunan kuil Hindu etnis India Tamil setelah menunggu 65 tahun lamanya. Jaklingko. Jaklingko adalah program unggulan berupa sistem transportasi umum terintegrasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi di Jakarta, mulai dari bus, MRT, dan LRT, hingga ojek online dan kendaraan sewa. Tujuannya adalah untuk membuat perjalanan menggunakan transportasi umum di Jakarta menjadi lebih nyaman, mudah, dan efisien. Penumpang harian meningkat 3x lipat dari 350.000 orang, 2016 hingga 1,5 juta orang, 2020. 82% wilayah Jakarta terakses kendaraan umum kurang dari 500 meter. Warga cukup membayar sebesar Rp10.000 untuk bisa kemana saja menggunakan semua moda transportasi publik. Pada tahun 2022 Jaklingko mendapatkan penghargaan Highly Commended Best Smart Ticketing Programme dari Global Transport Ticketing, London. 10.000 plus penyandang disabilitas menerima dana bantuan tiap bulannya.
Pada 2019, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Peluncuran KPDJ ini merupakan wujud pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Berkolaborasi dengan Bank DKI, para penyandang disabilitas dapat mengambil dana bansos di Bank DKI. Anies mengimbau agar saat mengunjungi Bank DKI, penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai customer platinum. Berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, pengambilan data didasarkan pada basis data terpadu yang ditetapkan oleh Kemensos agar tepat sasaran. Mendapatkan bansos Rp300.000 bulan. Setiap bulannya pemegang kartu penyandang disabilitas Jakarta akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000. Dengan kehadiran kebijakan dari Anies Baswedan, Jakarta berhasil menjadi kota global lebih inklusif dan adil untuk seluruh warganya. Hingga akhir kepemimpinan Anies Baswedan, tercatat sebanyak 14.230 penyandang disabilitas berhasil menerima manfaat dari KPDJ. Gerakan Hari Pertama Sekolah sebenarnya merupakan lanjutan program Anies Baswedan saat menjadi Mendikbud tahun 2014 sampai tahun 2016. Walau seringkali dipandang sebelah mata, momen Hari Pertama Sekolah memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembang anak. Namun sayang, masih banyak yang belum begitu memahami pentingnya momentum tersebut. Dalam rangka mendorong tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan, serta mendorong interaksi antara anak, orang tua, dengan guru di sekolah, Anies Baswedan mengimbau para warga untuk meluangkan waktu mengantarkan anak saat Hari Pertama Sekolah. Kartu Lansia Jakarta. Pada 2018, Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Bank DKI untuk memberikan bantuan khusus bagi masyarakat lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan lansia di Jakarta. Melakukan metode jemput bola agar tepat sasaran. Agar bantuan lebih tepat sasaran, setiap rumah di masing-masing wilayah didatangi untuk diinspeksi, memastikan bahwa setiap lansia terjamin kesejahteraan dan kesehatannya. Memberikan Kartu Lansia Jakarta untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun, tinggal di Jakarta, dan tidak memiliki penghasilan tetap, ataupun memiliki penyakit yang sudah menahun. Berkolaborasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Data penerima Kartu Lansia Jakarta didapatkan berdasarkan basis data terpadu yang dikelola TNP2K. Lansia menerima dana bantuan sosial sebesar Rp600.000 bulan. Kartu Lansia Jakarta dapat digunakan untuk mengambil dana bansos melalui cash transfer Bank DKI. Anies Baswedan mengimbau pihak bank untuk perlakukan lansia sebagai pelanggan platinum. Anies memerintahkan jajaran Bank DKI untuk melayani semua lansia yang mengambil uang seperti melayani pelanggan platinum. Dulu dilarang, kini ruang publik jadi tempat merayakan Hari Keagamaan. Kebijakan Anies Baswedan mengenai perayaan Hari Keagamaan di ruang publik merupakan langkah besar untuk membentuk identitas Jakarta yang inklusif dan menjadi rumah yang ramah untuk semua agama. Berikut adalah beberapa realisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta era Anies Baswedan. Sholat Idul Fitri di JIS. Puluhan ribu masyarakat memadati Jakarta International Stadium pada tanggal 5 Mei tahun 2022 lalu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Christmas Carol pertama di Jakarta. Pertama kalinya lagu rohani yang biasanya dinyanyikan di gereja, 2019 lalu bisa dinyanyikan dan dinikmati oleh semua orang di ruang publik. Berkat Pemprov DKI Jakarta menginisiasi kegiatan Christmas Carol, keberagaman pun mulai terlihat di jalanan Jakarta. Christmas in Jakarta. Di Kota Tua, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memeriahkan perayaan Natal 2021. Christmas in Jakarta digelar di 15 ruang publik seperti Kota Tua, Bundaran HI, serta Sudirman. Ramadan Market di Lapangan Banteng. Selama bulan Ramadan 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama Jakarta Experience Board dan Jakpreneur untuk menyelenggarakan Ramadan Market 2022 di Lapangan Banteng. Instalasi ogoh-ogoh sambut perayaan Nyepi.
Pemprov DKI Jakarta menampilkan instalasi ogoh-ogoh di beberapa titik di Jakarta, seperti di Stasiun Tebet, Terowongan Kendala, dan halte CSW dalam rangka memeriahkan Hari Raya Nyepi 2022. Kini, perayaan-perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan perayaan agama lainnya dapat diadakan secara terbuka dan meriah di Jakarta. Rekam jejak Anies Baswedan berhasil menciptakan Jakarta menjadi kota yang lebih ramah, inklusif, dan berbudaya. Pemberian bantuan Pemprov DKI untuk gempa Palu. Seperti diketahui, Pemprov DKI sempat memberikan sumbangan sebesar 60 miliar rupiah untuk membantu korban gempa bumi dan tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng. Dana bantuan itu diberikan Pemprov DKI melalui Pemprov Sulteng untuk para korban bencana. Dana bantuan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI 2018. Anies mengatakan penyaluran bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain dana bantuan, Pemprov juga mengirim 83 personel yang terdiri dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Diskominfotik. Bantuan gempa bumi di Lombok. Gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya pada 2018 silam meluluhlantahkan sebagian besar bangunan yang ada di kota tersebut. Sejumlah bantuan pun langsung berdatangan untuk membantu para korban dan membangun kembali sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat bencana gempa bumi tersebut. Salah satu pihak yang turut menyalurkan bantuan untuk membantu membangun kembali Lombok adalah pemerintah DKI Jakarta. Bantuan senilai 10 miliar rupiah pun digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membantu masyarakat Lombok yang tertimpa musibah. Kini setelah setahun berlalu, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI sudah dialokasikan untuk membangun sejumlah fasilitas umum berupa sekolah, tempat ibadah hingga perguruan tinggi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mendapatkan kesempatan untuk meninjau gedung sekolah yang dibangun atas bantuan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ekspor beras ke Riyadh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin kegiatan pelepasan kontainer ekspor yang mengangkut 19 ton produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Kegiatan ini terkait dengan kerjasama perdagangan komoditi ekspor antara PT Food Station dengan PT Al Rakib Universal Group. Pelepasan ekspor beras tersebut dilakukan di gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat 20/5. Pemprov DKI Jakarta berbangga hati dapat melepas ekspor perdana beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Karena selain memenuhi kebutuhan beras warga Jakarta dan sekitarnya, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT Food Station Cipinang Jaya juga dapat merealisasikan ekspor beras untuk memenuhi permintaan negara Arab Saudi. Program Semua Bisa Makan. Pemprov DKI Jakarta melalui Basnas Bazis DKI terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan makan para kaum duafa di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan membuat terobosan baru melalui program Kafalah Duafa, Semua Bisa Makan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, program ini dilakukan sebagai upaya kolaborasi yang masif untuk berbuat baik antar sesama.